Kalau di rumah kita kan istilahnya masih mama datang sekali-kali, ibu datang sekali-kali gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang diam di rumah orang tua, istilahnya kita aja jadi anak, apalagi anak kita jadi lebih dari disayangnya daripada kita gitu, akan dimanjakannya, dianggap anak kecilnya, dianggap tidak dewasanya gitu. Daycare. Tapi sebetulnya kalau daycare kayaknya nggak terlalu ya, cuma kita kan resikonya kalau daycare tuh ya takutnya mereka ya disiksa, itulah aku yang nggak ini kan. Sebetulnya kalau ke orang tua kan kita takutnya efek ke terlalu sayangnya itu. Jiwanya ya. Bukan psikologis. Bukan ya, karena nggak disayang gitu kalau sama yang orang tua tuh kan, sama nenek sama kakek tuh. Kalaupun nanti ya akan saat diambil sama Allah ya ikhlas, berarti oh ya udah, misalnya aku dikasih umur panjang, mudaratnya akan banyak itu untuk aku. Untuk orang lain juga akan nyebelin mungkin gitu ya, aku akan lebih nyebelin gitu. Untuk apa juga gitu. Kemarin kan kita sudah bicarain ya masalah efek negatif dari kalau kita setelah nikah kita satu rumah sama orang tua atau mertua gitu ya, itu kan banyak negatifnya. Nah itu kan ada hubungannya juga tuh dengan pendidikan anak ya, dimana orang tua sama kita sebagai orang tua sama orang tua kita gitu sebagai nenek itu kan berbeda ya cara mendidiknya, mungkin dengan perasaannya juga berbeda, zamannya juga berbeda gitu, pasti ada konflik kan gitu. Ada negatif dan itu kan kita alami ya Bu ya. Ya banget. Menurut Bunda gimana ya? Waktu kita dulu pertama kan kita masih sama orang tua tuh, sama amah ya, satu rumah. Baik lahir, nah itulah mulai itu ayah konflik gitu ya, bunda konflik, anaknya juga perkembangannya juga jadi ya terutama secara mental. Iya, jadi apa namanya berbeda gitu, tidak seperti yang kita mau gitu kan, akhirnya jadi konflik gitu kan. Nah gitu, gimana Bunda menurut Bunda waktu itu pengalamannya gimana tuh? Ya iya, makanya itu aku yang ngomong ke semualah yang aku kenal, kalau bisa jangan, seandainya kita memang kepepet harus sama orang tua pun, usahakan sebelum punya anak kita udah mandiri, karena banyak terutama pas udah punya anak konfliknya akan banyak banget. Kalau saat kita belum punya anak mungkin masih ya udahlah gitu, kita berdua ya, karena sama-sama dewasa sudah ya. Kalau udah punya anak soalnya udah orang tua udah akan sangat melanggar batas privasi kita, dan semua rules, semua aturan yang kita bikin itu pasti akan dilanggar semua. Iya, pastilah itu. Apalagi ada di rumahnya orang tua. Iya, kan, ya makanya kalau di rumah kita kan istilahnya masih mama datang sekali-kali, ibu datang sekali-kali gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang diam di rumah orang tua, istilahnya kita aja jadi anak, apalagi anak kita jadi lebih dari disayangnya daripada kita gitu, akan dimanjakannya, dianggap anak kecilnya, dianggap tidak dewasanya gitu. Ya sih, itu pengaruh. Ayah dulu juga merasa begitu, jadi kita punya anak tapi merasa nggak 100% kita bisa punya memenang dalam tanda petik ya, memenang. Nah itu makanya kita, gitu. Balik lagi, semua itu bukan salah orang tua juga, sebetulnya salah kita. Iya, kita bener makanya saat sebelum menikah tuh itulah yang menurut aku harus siap dalam segala hal. Bukan hanya masalah keuangan, masalah mendidik anak, masalah nanti setelah menikah kita tinggal di mana, resikonya apa. Nah itu harus dibahas. Kan orang kalau sebetulnya saat orang nikah tuh ya udahlah nikah aja, yang repot kan ngurusin resepsi, terutama resepsi lah istilahnya yang paling dianggap repot. Padahal setelahnya itu lebih repot lagi sebetulnya. Bukan repot lagi. Kehidupan setelah menikah itu. Iya, ya karena kan ya tujuan kita nikah bukan resepsi. Tujuan kita nikah ya nanti akan hidup bareng, akan ada anak, akan ada aturan-aturan baru. Mungkin dulu di keluarga ibu, di keluarga ayah aturannya seperti ini, di keluarga aku seperti ini. Saat kita nikah, aturan dari ayah dan dari keluarga aku kan disatuin, dan itu butuh kesepakatan untuk kita terapkan ke anak. Iya betul itu. Nah, sementara kalau misalnya kita ngikut ke ibu, pasti aturan ibu yang akan diterapkan ke anak kita. Sementara kan aku mungkin nggak setuju dengan ada beberapa aturan ibu, aku nggak setuju. Gitu juga saat
kita ikut mama, aturan mama yang dipakai, padahal mungkin ayah ada yang nggak setuju di aturan itu gitu, yang Iya. nggak sepakat. Nah itu yang bikin konflik, dan anaknya jadi pusing kan sebetulnya, bukan si anaknya jadi Kasihan si bingung. anak malah ya sebetulnya. Iya, sementara kan 5 tahun pertama tuh katanya kan golden age, yang benar-benar kita harus dari awal anak tuh kan lahir tuh kan kalau kertas tuh masih putih. Nah kita yang ngasih warna dasarnya kan kita nih dalam 5 tahun pertama. Iya sih, betul. Makanya saat Yaga itu kan istilahnya jauh lebih tangguh. Makanya aku nggak bisa nyalahin Faikar saat dia lemah, saat dia apa, karena ya ada 2 nakoda waktu itu kan. Dan Iya. Faikar tuh kan jadi pelampiasan kita. Ayah kesel ke didikan mama, marahnya ke Faikar. Iya, Aku betul. kesel ke didikan mama, marahnya ke Faikar. Padahal bukan anak yang salah, kita yang salah, Iya, orang betul. tuanya. Nah itulah, itu terjadi benar-benar, itu memang begitu. Iya. Dan itu kan Akhirnya anak menjadi objek terus penderita kan. Nah, dan si anak akhirnya ngerasa nggak disayang lah sama kita, karena setiap saat mungkin dia juga nggak paham saat kita marah kenapa gitu, saat ayah menjauhi dia kenapa dijauhin, orang dia juga ngerasa nggak salah kan gitu. Nah, balik lagi kita akhirnya mama sih yang manjain, padahal balik lagi bukan mama juga yang salah ya tetap kita. Iya, betul. Kenapa kita nggak mandiri dari awal nikah gitu? Kalau kita mandiri kan dari begitu anak brojol lahir ya udah kita yang diikutin sama dia kata-katanya. Iya, itu yang betul penting sebetulnya untuk nanti anak kita juga. Iya, kita nah harus itu. terapin itu. Aku juga ke cucu pasti akan sayang lah, udah kelihatan lah dari sekarang aku ke cucu pasti akan over, makanya aku jangan sampai serumah sama bunda gitu, karena kalau udah ngeliat cucu ya udah nggak akan bisa aku nerapin aturan yang aku omongin ini, teori doang ini. Udah ngeliat cucunya mah udah. Iya. Tapi kalau nggak serumah, artinya kalau Ya kan kalau nggak serumah bukan Rumah didikan sendiri. dasar, hanya karena si anak juga kan. kali aja kan. Iya, si anak juga kan kayak Yaga waktu itu. Ada Yangti, wah dia mau manja paling seminggu 2 minggu. Kesananya udah kita lagi balik lagi rulesnya kita. Dan si anak juga melenceng, nggak akan melenceng banget gitu. Soalnya kan Iya. udah dari kita dasarnya. Begitu ada Yangti misalnya diwarnain dikit ya masih blur lah, nggak akan nyata gitu sih warnanya. Iya, betul. Tapi kalau dari kecil kayak Faikar kan begitu lahir, apalagi aku dulu kerja. Iya, ayah jauh. Ayah jauh, full istilahnya. Faikar sama aku kan dari abis maghrib sampai dia keburu tidur juga nggak akan full, dari pagi sampai malamnya kan Yangti yang megang. Iya, pasti Terus beda. sekarang kita nggak mau anak terpengaruh, kan anggapan nggak yang mungkin gitu. nggak mungkin gitu. Ya nggak mungkin lah. Udah gitu terus kita marah sama anak, nah itu jadi akhirnya jadi semua kesalahan jadi berantai kan. Iya. Semua kesalahan jadi saling nyambung gitu, bahwa kita yang salah, akhirnya jadi anak yang dimarah, yang dikena dampaknya. Iya, betul. Si anak udah nggak dapat 100% didikan kita dan kasih sayang kita gitu ya, anggap. Karena ada kita rebutan sama Yangti, udah gitu kita yang jadi tokoh jahatnya di mata anak karena kita yang marah-marah, sementara Yangti yang semuanya gitu dibahagiain, dibantuin. Ya padahal kita sudah berusaha dulu ya, Sabtu Minggu berusaha untuk Ya, full kita aku gitu. tuh kalau pulang kerja aku tuh udah nggak apa-apa, nggak makan, nggak apa. Aku tuh kalau makan habis Faikar tidur, karena begitu aku udah ngomong ke mama, makan malamnya Faikar, ganti bajunya Faikar, udah aku yang harus aku gitu. Aku pulang kerja udah full ke Faikar, udah full aja 100% aja ngurus Faikar. Mama udah istirahat, paling aku dibantu si Ati gitu lah gitu. Tapi ya tetap aja dulu, makanya aku agak susah tuh pas mau resign keluar kerja. Terus aku ingat banget ayah ngomong kan, Bunda untuk apa? Bunda nggak apa-apa berkarir kayak gitu, tapi anak nanti malah jadi nggak dekat sama Bunda. Nah itu aku yang mikir. Dan Faikar saat sakit, saat ngelindur, yang dipanggil Yangti bukan aku. Nah itu kan salah satu sakit terdalam seorang ibu tuh. Iya, yang dipanggil Yangti itu ya. Iya, bersaing tuh istilahnya, meskipun sama mama gitu ya bersaing, tapi kan aku tuh ibunya gitu, ada cemburu kan. Iya, Saat sakit tuh kan berarti saat dia menderita, yang dicari dia bukan butuh aku kan, gitu. butuh orang lain untuk nolong gitu. Yang dicari itu mama berarti saat dia sakit gitu. Aku dari situ baru astagfirullah. Iya, aku tuh ngapain gitu, ngebelain hanya untuk kerja, untuk uang segitu, tapi anakku jadi jauh gitu. Iya sih. Nah ini mungkin ya ada hubungannya dengan wanita karir, anak-anak
sekarang ini seperti apa kan. Iya. Sekarang mungkin banyak tuh Banyak. wanita karir yang anaknya dititipin, ya kemarin kejadian anak yang dititipin di Makanya ada kasus-kasus tuh sebetulnya. care apa daycare ya. Daycare. Tapi itu sebetulnya kan. kalau daycare, kayaknya nggak terlalu ya. Cuma kita kan resikonya kalau daycare tuh ya takutnya mereka ya disiksa, itulah aku yang nggak ini kan. Sebetulnya kalau ke orang tua kan kita takutnya efek ke terlalu sayangnya Ke jiwanya itu. ya. Bukan psikologis bukan ya, karena nggak disayang gitu kalau sama orang tua tuh kan, sama nenek sama kakek tuh. Kalau ke daycare kan sebetulnya anak nggak mungkin jadi nggak sayang sama kita, dan sayangnya ke daycare nggak mungkin, karena dia nggak akan terlalu fokus lah ke anak, paling hanya beberapa saat doang. Nggak usah daycare, kita titipin pembantu aja misalnya di rumah, nggak mungkin Nggak. sesayang Yangtinya. Iya Cuma sih. kita kan resikonya ya itu, bisa jadi malah dia terlantarkan, si anak jadi nggak diurus gitu kan, resikonya itu. Kalau sama Yangtinya 100% aman, dalam kondisi fisik udah aman banget, udah kita nggak ngasih duit juga udah pasti makan aja anak kita. Cuma ya itu efek jangka panjangnya itu, Iya, psikologisnya, mentalnya, psikis ya, psikis ya, lebih ke psikis. Nah, itu. Dan itu efeknya jangka panjang pun, panjang sampai Faikar kemarin sampai umur berapa ya, iya, baru. makanya sampai kemarin aku mikir kalau kemarin yang masih ada pun saat kita jatuh, Faikar nggak akan di kita, pasti di landai. Bener-bener ya. Beda sama Yaga gitu, Yaga tuh istilahnya jelek bagus jeleknya kita, dia akan ngintil kita karena dia dari melek sampai sekarang tuh ya kita yang dia lihat kan. Yangti itu hanya pendamping lah istilahnya. Nah kalau di Faikar dulu aku tuh cuma pendamping, ayah tuh cuma pendamping. Betul. Yang dilihat Faikar pertama tuh Yangti, ya ampun. Ya itu. Itulah itu yang... salah satu, makanya nikah tuh harus, bukan berarti aku ngomong ke anak-anaknya gitu, bukan berarti perempuan kita tuh matre, cuma kita nanti efek ke anaknya loh, bukan cuma sekedar efek ke kita berdua. Kita berdua udah dewasa masih bisa bicara lah gitu ya seburuk-buruknya. Kalau udah anak kan kita udah harus gimana nih. Aku padahal dulu kan waktu Faikar di mama tiap hari bawa mainan, tapi efeknya Faikar begitu aku assalamualaikum bawa apa bunda, jadi bukan aku yang dicari, mainan yang dicari gitu. Padahal maksudku untuk menarik hati dia dengan bikin dia happy gitu, tapi ya gitu tetap hatinya ke mama. Ke aku cuma butuh dibeliin mainannya aja gitu. Jadi bukan bundanya ya? Itu makanya. Apalagi ayah ya waktu itu. Ayah nggak begitu deket sama ayah karena ya ayah. Iya, sekarang kita maksa anak suruh dekat. Ya sebetulnya kan lucu aja gitu loh istilahnya. Iya sih, itu orang tua tetap kita yang salah. Makanya saat sebelum menikah harus dibicarakan baik-baik itu. Bukan berarti kita nikah kaku amat sih, orang-orang amat, harus bicarain duit, harus bicarain itu nanti akan mempermudah kita gitu saat udah menjalani pernikahan. Kalau kita udah pasti, nanti setelah nikah kita tinggal di mana nih? Bulanan berapa? Kamu bisa mampu ngasih saya berapa? Saya mampu ngasih kamu berapa? Itu harus dibicarakan. Iya sih. Nanti anak seperti apa mendidiknya, dasarnya nggak, kalau yang detailnya kan setiap hari pasti berubah lah, cuman detailnya seperti apa, misalnya nanti anak sekolah akan di sekolah Islam misalnya, dari ini nanti setelah SMA baru kita bebaskan dia mau masuk negeri apa karena kan itu inilah dan kita kan belum tahu juga begitu brojol anak kita sifatnya seperti apa kan nggak tahu tuh. Nggak tahu juga nih. Makanya niru siapa, ngombain atau niru orang apa? Dominannya sifat ayah apa dominan sifat bunda gitu nggak tahu juga. Nggak tahu juga kan. Cara bicara lebih didiknya harus gimana? Kayak aku ke Yaga sama ke Faikar kan beda tuh. Faikar disamain kayak Yaga, aku keras kayak Yaga tuh aku jauh lebih keras sebetulnya. Tapi dia kan nggak baperan. Kalau Faikar nggak dibentak aja kadang tersinggung dia mah. Iya, diajak ngomong diajak ngomong atau dikritik dikit aja. Iya. Dia misalnya usul terus kita apa nggak baik kayak gini mas, itu aja kita harus hati-hati gitu, takut tersinggung. Kalau sama Yaga aku kan wah Dia mah
Ya Dia kan mau dari kecilnya udah sama dibiasakan aku gitu. dan dia kan tergantung sama aku, makanya sama Yangti dulu bilang itu, tah kamu coba pengen punya anak kayak Gintil kamu, akhirnya terkasih satu benar-benar ya gak tuh nggak pernah kan jauh dari aku sama sekali. Kata Iya. dia juga seumur hidup dia ikut Yangti itu pas mau sunat aja sangat pertama ikut Yangti gitu, sama pas aku ke Semarang itu tak tinggalin. Selanjutnya kan selalu sama aku dia tuh. Aku liburan di rumah ya dia di rumah, nggak kalau Faikar tiap liburan masih ke Cimahi kan dari SD, masih dijemput Yangti sampai Selalu pakai ya. travel dari Cirebon Iya, aja dari pakai Cirebon travel itu sama ada Yangti ya itu naik bus. ya. Pokoknya yang terus, Oh, Yangtinya iya. juga, Yangtinya ya gimana, juga. kita juga kasihan juga atau gimana Ya lah namanya waktu itu. kayak waktu perasaan kita pindah juga. aja Yangti kan, so kamu pindah sana sama suami kamu, Faikar tinggal. Iya, kesayangan akhirnya kan jadi. Iya, kalau ke kesayangan. Tiaga kan Yangti Karena dari sayang, kecil. tapi Yangti nggak pernah merasa memiliki gitu. Kalau ke Tiaga tuh Yangti sayang ke Yaga juga, tapi nggak pernah merasa memiliki. Beda sama ke Faikar. Faikar tuh Yangti tuh kayak punya wewenang untuk memutuskan Faikar harus apa. Kalau Yaga tuh udah pure aku, mau Yaga masuk mana, mau sekolah di mana, mau diantar jemput apa enggak, udah terserah. Tapi kalau Faikar Yangti tuh kayak punya aturan juga gitu untuk dia. Punya privilege untuk ngatur gitu, karena itu dari kecil sama Ya iyalah. mama gitu. Dan Faikarnya juga responnya Dan Faikarnya juga seperti ya itu. lebih manut juga gitu. Kalau Yaga kan Nurut. kalau yang ngomong ya udah gitu kan. Bukan aturan baku lah gitu. Kalau untuk Yaga tuh aturan Yangti itu. Kalau untuk Faikar kan aturan Yangti itu seolah-olah ya seperti aturan rumah. Oh. Nah itu beda banget memang. Ya makanya istilahnya kan ya kasihan gitu istilahnya, kalau kayak gitu kasihan ke anaknya juga kan kayak gitu. Kasihan sih, itu benar-benar itu pengaruh psikologisnya, terpengaruh psikisnya, terpengaruh. Dan kita tuh dengan bodohnya gitu dulu kan nggak paham juga masalah itu. Kita maunya anak perfect aja, sambil kita nggak angkat tangan, nggak ikut ngapa-ngapain, tapi ingin anak bagus. Iya. Ya nggak mungkin. Ya, Ya, kita juga makanya belajar kan bukannya. belum pengalaman. Emang nggak akan ada pengalaman sih, Mbak. Iya. Ya sampai sekarang juga kita kan masih belajar juga lah sebetulnya ngadepin anak-anak. Masalahnya kan anak-anak juga kan nggak diam gitu lah ya, anak-anak juga kan terus berkembang dari mulai sifatnya, sikapnya, begitu makin dewasa, alhamdulillahnya semakin baik gitu. Ya kita juga harus lebih paham. Iya. Tuh, saat ini tuh sebetulnya lebih gampang cari info sebetulnya ya. Iya. Karena kan sosmed sudah Sebetulnya, cuman kita jangan banyak. plek-plek ikutin aturan orang juga, karena cuman kita lihat anak kita iya ya sifatnya agak begini, kayaknya agak bisa nih kita pakai aturan ini misalnya gitu. Ya, makanya aku dari dulu kan mana pernah coba aku punya buku cara mendidik anak. Iya. Karena aku tahu bahwa ya anakku beda sifatnya sama anaknya si pengarang buku itu gitu. Jadi nggak bisa jadiin patokan. Nggak bisa dijadiin patokan, sifatnya beda, sumbernya beda. Kan banyak orang tuh yang ikutin gitu. Oh ini begitu. Ya itu katanya kan kalau salah masukin kamar mandi. Anaknya masih udah Nebi malah, ayah yuk masuk kamar mandi. Yuk Umi masukin kamar mandi, Umi nakal, yuk masuk kamar mandi. Nantangin. Bukan ditakut. Ya itu. Jadi memang beda-beda ya, harus kita lihat sifat anak, lingkungan, suasana, itu kan pengaruh banget ya. Aku pernah waktu yang meninggal itu loh, ayah aku kelepasan ke Faikar mukul itu kan depan orang lagi. Sejak itu aku janji ke diri sendiri aku nggak akan pernah mukul Faikar. Makanya dari sejak itu aku nggak pernah nyentuh fisik Faikar kalau marah. Paling aku mulut doang gitu. Karena di situ aku astagfirullah, aku sampai aku nyesel sampai nggak bisa tidur berapa malam kan, aku nyesel banget ya Allah depan orang, terus dia mukanya tuh nggak inilah gitu. Kelihatan takutnya kayak takut gitu. Waktu di mana? Waktu yang aku meninggal, aku juga lagi kalut juga kali ya. Terus yang ya biasa lah Faikar dulu kan lagi pas nggak bisa dibilangin kalau di rumah yang kan kayak gitu kan.
Aku pas lagi nggak bisa nahan emosi, aku ingat banget aku pukul dia depannya apa Bu Darmo depan gitu lah. Terus dia mukanya kayak ketakutan, ya aduh ya Allah, aku rasa dosa pisan. Dari situ aku janji ke diri sendiri aku gak akan pernah mukul dia lagi. Ya bagus lah. Ya kan mungkin nggak sengaja kan. Iya ya, aku tapi lagi ya emosi kan, memang- bapak lagi baru meninggal itu kali ya. Cuman ya itu orang tua tuh, nah jeleknya orang tua rata-rata kalau marah pelampiasannya ke anak. Iya, karena kan merasa yang punya power di situ. Kita yang bisa kita kalahkan dia gitu. Aku dulu marah ke ayah aja kadang jadi ngomelnya ke Faikar, ke Tiaga gitu kan. Belum berantem sama ayah. Iya. Itu sebetulnya aku ke anak-anak suka ngomong jangan sampai dilampiasin, tapi anak-anak juga masih muda kali mikirnya udah Kak Insu pasti nyaas. Enggak deh, udah juga nyesel kalau ke Yaga, kalau Mas suka dulu suka marah gitu. Ya karena itu punya power kan ke anak itu, sekarang kita bos, anak-anak buah gitu Nah kan. itu jeleknya teh. Jadi ada superioritas, ada kekuatan gitu. Anak harus nurut, anak harus ngikut gitu kan. Ya itulah kayak ayah dulu mungkin kesal ke Yanti, akhirnya ke Faikar gitu kan. Iya, gitu. Nah itu karena kita kan kayak ayah nggak mungkin marah ke Yanti gitu kan. Betul. Akhirnya ke anak ya jadi sasaran kan. Nah itu kasihan lah. Kasihan. Banyak anak. yang kayak gitu tuh. Ya banyak sih kalau saya lihat dari cerita-cerita teman, cerita. Banyak sih. Ya aku dulu aja lihat waktu di pesawat itu loh, yang anak kecil yang disuruh bawa laptop itu, aku membekas banget ya, sama ibunya sampai ditamparin, dicubitin anaknya gara-gara laptop bapaknya hilang. Ya terus kan salah ibunya, kenapa anaknya yang suruh bawa, udah tahu itu benda penting gitu loh. Anaknya masih umur berapa, kayak masih Waktu TK. kapan? Waktu kita mau ke Bali loh, kita mau pindah Bali. Itu aku lihat astagfirullah, di sebelah aku kan, kita kan naiknya yang bui gitu kan, jadi aku berdua sama Faikar, di tengah ada 3 tempat duduk, ayah sama Yaga belah sana kan. Nah itu yang di tengah itu gebukin ayah, anaknya dicubitin, terus udah sampai nangis, anaknya lagi makan, enak aja makan, kamu gak pikir itu kerjaan papa di situ, kerjaan papi di situ. Dan hati aku, ya Allah, tak liatin aja, aku tak liatin, masa bodoh dia kalau mau marah mau apa. Dan hati aku, yang bodoh kan ibunya, kenapa udah tahu benda berharga dibawakan ke anak segitu. Terus anak itu lupa, anaknya dimarahin. Nah itu, padahal salah kan orang tuanya lah menurut aku. Kalau benda berharga ya bawa sama dia kan, sama bapak sama suaminya kan. Anaknya jangan itu satu Itu bawa. ada bapaknya juga. Nggak tahu, aku bapaknya kayaknya itu lagi luruskan gitu loh, kayaknya di bandara bawa tilang gitu itu. Itu kerjaan papi di situ semua adalah hati aku. Ya tunggu, tahu anak segede, iya kalau anaknya udah SMP gitu ya, SMA itu aja salah menurut aku. Masih TK paling. Waduh. Aku digebukin orang Cina sih. Akhirnya kan jadi kambing hitam. Anak selalu menjadi kambing hitam orang tua. Bilang pegang jangan dia, anak segitu atau ke distract apa. Itu karena Aku sampai tak liatin, astagfirullah. Itu kalau sampai anaknya ada apa-apa itu dia nyesalnya seumur hidup, lebih daripada kehilangan pekerjaan. Nah itu tuh yang kayak gitu membekas biasanya untuk anak luka kayak gitu. pastilah. Kan karena selalu kan manusia itu selalu nggak mau disalahkan gitu loh, termasuk orang tua gitu. Jadi kalau memang dia harus nyari kambing hitam, nyari orang lain untuk bisa disalahkan supaya padahal ya dia nggak merasa sekarang salah. Gitu. Ya aku juga udah pengalamannya udah 27 tahun punya Faikar ya. Padahal saat orang tua mengalah itu tuh tidak selamanya kalah, malah anak berbalik jadi sayang sama kita. Iya sih. Aku sekarang kan kalau Faikar kemarin gini ya udah minta maaf ya Mas ya. Sok Mas mau marah kayak ke Bunda seperti apa silahkan. Bunda tahu Bunda salah saat itu, Bunda sadar, Bunda nggak ngebantah bahwa Bunda betul, enggak, emang Bunda salah saat itu kok Mas. Sok Mas marah kalau Bunda nggak apa-apa, cuma Bunda minta Mas maklum, Bunda nggak akan bisa balik ke masa lalu gitu Mas, tapi insya Allah untuk kedepannya akan Bunda rubah semuanya. Bunda nggak akan ngelakuin itu lagi. Iya. Bunda minta maaf sama Mas, betulan Bunda salah. Itu malah
respect gitu ya anak ya. Iya, tapi di zaman dulu, saat zaman dulu aku ngomong gitu, misalnya ayah seperti itu, ngerasa kita bahwa kita salah, kalah nih sama anak. Oh, Padahal bukan kalah menurut aku kayak gitu. Dan si anak tuh akan dididik juga akan seperti itu, saat dia salah dia juga tidak akan takut untuk mengakui kesalahannya gitu, dan untuk minta maaf, untuk janji ke kita tidak, ya kita untuk anak tidak pernah ada salah, sementara kita orang tua aja kan salah setiap detik itu sebetulnya. iya sih. Bukan hanya ke anak ya, kita ke lingkungan, ke orang tua, ke siapa aja kita masih salah. Ke orang tua aja sampai detik terakhir kemarin diakti sama ibu aja kita masih banyak salah gitu. Oh, Tapi anak kita, sama kita dituntut untuk perfect sesuai dengan keinginan kita, padahal kan beda lah gitu istilahnya. iya. Egois orang tua ke anak tuh itu. Egoisme, betul. Egoisme orang tua itu selalu begitu. Nah, kedua ya itu tadi yang ayah bilang, nggak mau disalahkan pada dasarnya. Dan rata-rata sadarnya tuh setelah anak dewasa gitu, kayak lagi kecil. Tapi kalau anak waktu kecil tuh istilahnya banyak kan yang gitu, itu terlalu sabar tuh orang tuanya, jadi anaknya nakal, jadi anaknya gini. Padahal ya namanya selama, menurut aku selama tidak merugikan orang gitu ya, Iya sih. ya nggak masalah sih gitu istilahnya. Misalnya cuma merusak barang kita, misalnya ya udah gitu kan, barang-barang kita juga gitu. Tapi nggak gampang sih. Tapi nggak mudah, ya itu emosi. Manusia tuh punya emosi. Kayak aku juga lagi ya, waktu kata aku pukul Faikar waktu bapak meninggal itu kan istilahnya aku lagi, wah mungkin emosiku lagi nggak jelas juga saat itu. Ya emang nggak gampang jadi anak itu ya. Tapi memang ada kecenderungan, aku juga waktu mama masih ada tuh masih belum bisa sabar sama Faikar tuh. Iya. Karena masih tarik-tarikan gitu loh. Iya ya. Begitu aku marah dia lari di sana kan, di Bandung gak pernah pulang. Merasa aman aja Sama yang dia kita diiyain. gitu. Iya. Faikarnya sendiri sadar kalau yang masih ada kayaknya Mas gak akan pulang ya, Day. Iya. Sekarang udah ngomong gitu dia. Iya. Makanya mungkin salah satu tujuan Allah tuh makanya skenario Allah tuh terbaik menurut aku tuh, udah segala macamnya. Iya sih. Nah itu yang harus menjadi perhatian kita untuk anak-anak kita nanti. Iya. Ingetin gitu. Kita ingetin aja. Iya. Makanya saat Dan aku nanti misalnya gitu ya, saat aku diambil sama Allah ya mungkin prasangka baik kita sama Allah gitu ya. Saat ibu diambil, mama diambil, Iya. ya udah tugas kita tuh udah selesai, dan hidup kita di dunia tuh nanti akan banyak mudorotnya kalau kita dikasih panjang umur daripada manfaatnya gitu. Jadi mungkin seolah diambil tuh ya udahlah gitu. Iya benar. Aku Yes. Jangan merasa masih terus dibutuhin. Iya. Kan? Kita tuh aku pun nanti ya akan saat diambil sama Allah ya ikhlas, berarti oh ya udah, misalnya aku dikasih umur panjang, mudorotnya akan banyak gitu untuk aku. Untuk orang lain juga akan nyebelin mungkin gitu ya, aku akan lebih nyebelin gitu. Untuk apa juga gitu. Tugasnya udah selesai. Ya ibu aja kalau masih ada soalnya sekarang. Seperti apa itu masih konfliknya? iya, Wah. betul. Wah, pasti konflik terus itu. Wah, mungkin menurut Allah kan malah jadi ladang dosa buat anak juga akhirnya gitu. Iya, Dan kita semua pasti bela ibu pasti. 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 Emang Nah, itu iya. aja yang kemarin yang ibu suruh minta maaf itu aja. Iya, itu aja kan kita. Sampai sekarang juga si hakim masih defend kok, masih nggak merasa gitu, nggak merasa salah. Iya. Ya itulah, kalau masih satu rumah itu memang Iya. rawan konflik pasti. Betul. Orang tua atau mertua dengan anak, dengan menantu, nanti dengan cucu Jadi kayak gitu kan. ya, jadi kayak gitulah. Makanya saat nanti kita diambil sama Allah juga ya udah, kita ikhlasnya tuh bahwa ya tugas saya di dunia udah habis, dan kalau ada di dunia pun akhirnya jadi karena gak ada kayak gabut gitu loh, jadi akhirnya malah banyak gak jelasnya gitu daripada jelasnya. Sementara saat kita sekarang masih dibutuhkan kan, hidup kita ya udah untuk anak ini gitu. Misalnya kadang tujuannya ya, tapi kan nanti kalau doain anak seperti ini, ya udah kita yakin aja segala bekal yang kita kasih dari kecil udah cukup buat hidup anak-anak untuk nanti. Iya. Nah itu sih yang terpenting sebenarnya.
Ya coba kan kayak pengalaman-pengalaman gini tuh kita nanti bisa apa? Bisa share ke anak-anak juga yang sebentar lagi mereka akan menapaki hidup seperti di rumah tangga kan, kayak Faikar juga kan pasti Iya. nggak akan lama lagi Nggak akan akan lama nikah. lagi nikah. Ya itu yang pengalaman-pengalaman ini di-share, artinya diajak cerita Iya, gitu. aku sayang ya, aku kadang bercanda doang sih ke anak-anak, wah udah nanti akan ngurus cucu akan gini. Tapi aku terus terang aku nggak akan terlalu ikut campur karena aku tahu dulu juga aku punya pengalaman itu gitu. Jadi anakku jadi aduh susah ngedidik Iya. anak gitu. Aku ya pasti datang kecuali ya nggak akan full ikut campur sampai gimana gitu. Iya betul. Aku datang kalau dipanggil gitu aja gitu. Kalau nggak dipanggil ya paling Bener nih. ya paling sehari 2 hari gitu istilahnya kalau Iya sih, dibutuhkan. bener sih. Ya kan kadang ada dibutuhkan misalnya ibunya lagi sakit nggak ada yang ngurus anaknya, nah itu kan yang gitu-gitulah yang Iya. panggilan-panggilan darurat. Ya beda kalau panggilan kalau kangen gitu ya, Ya, beda lah seminggu 5 hari lah, Ya beda lah. seminggu 5 hari lah di rumah Lama itu mah. kayak Yanti. Yanti kan gitu, hari Jumat pulang ke Bandung, nanti Senin ikut lagi sama ayah ya. Oh gitu ya, terlalu gitu ya. Ayah atau meeting di Bandung kan, nyamperin Senin. Yanti ikut lagi ke ini, pulangnya masuk apa ke travel kan. Tapi kalau si Mas diajak ke sana udah nggak balik juga. Jadi yang dibutuhkan Faikar doang, bukan Iya. kita sebetulnya. Ya iya, udah ke cucu ayo udah. Nanti bunda juga gitu kali ya. Ya iya, makanya kata aku ke anak-anaknya gitu kan, sekarang mati semua perhatian bunda, kasih sayang bunda, nanti udah kalian punya anak, sorry. udah. Sorry ye. Oh kata Yaga teh si Garbo dia agak telepon lagi. Dah Yaga nggak bisa ke situ ya. Nggak apa-apa. Udah ya. Kita ini lagi ngasih makan ini dulu. Jika ada Yaga telepon nih kalau nggak ganggu. Nggak butuh itu ada cucu-cucunya. Nah itu padahal harusnya nggak begitu juga sih Bun. Ya harus ya. Tapi ya Tapi itu udah apa ya, manusiawi gitu kali ya. Ya mungkin aku akan nyediain sama kayak ke anak-anak misalnya mereka datang kayak yang dia gitu, masak untuk Mas Yuda untuk ini, tapi kan tetap ke cucu tuh ya kita pengen bersengkrama pengen apa, ke satu mungkin rindu punya anak kecil lagi, balik lagi ke kayak kita lah, kangen anak-anak masih kecil lagi, kangen anak-anak masih remaja gitu, ngobrol biasa. Ya gak mungkin ke anak gak sayang, gak mungkin, cuman ke cucu kan sekarang jadi ada pembiasaan yang ya kata dia kalau nenek kakek itu ke cucu udah pure, gak ada pendidikan sama sekali. Kalau kita sayang ke anak kan masih ada remnya. Iya. Takut anak ini harus dididik harus apa. Si Kalau- Mas kan apa gitu, bunda suka pesan ke Yanti, Mam nanti Faikar bangunin ya kalau subuh, dibangunin tuh si Yanti, bangunin ya di pintu nih, Mas subuh nggak, Mas subuh nggak, 3 kali ya. Kata si Bunda suruh sholat, tutup lagi aja, jadi nggak dipegang nggak masalah gitu. Terus oh ya tapi Mas udah dibangunin, udah tadi soalnya dibangunin di pintu dan aja, Mas sholat ya. Atau Mas udah boro-boro kedenger gitu. Ya itu kasih sayangnya tuh. Yang penting mah udah aja amanah aku suruh bangunin kan, udah dibangunin. Iya. Tapi bangun apa enggak ya walau Tega nggak tega gitu kan, nggak incu ini nggak tega. nggak tega lagi Lagi tidur tidur. enak gitu. Apalagi bangun ke si Mas suka pilek ya kok pasti. Gara-gara ini jadi pilek. Oh, 30 menit. Hah? 30 menit. apa? Ntar Pak Mas kayak waktu itu kayak rusak. Nah itulah kalau untuk anak-anak kita nanti udah perlu ngasih Ya. apa namanya, Teori mah udah banyak, aku juga sekarang aja sih ke anak-anak, udah belum lihat cucunya, iya karena belum lihat cucu kan. belum ada. Begitu lihat cucu Kalau begitu lihat, jatuh hati. mungkin berbeda kan. Nah itulah yang harus kita jaga gitu. Saling ngingetin aja, nanti ayah ngingetin. Kayaknya ayah banyak ingetin aku. Ya pastinya gitu.
ingetin aja. Nah, tapi sesuatu itu nanti yang kita bicarakan itu nggak bisa kita paksakan juga ke anak pun. Kalau kita harus gini, Iya, harus gini, iya. nggak bisa juga ngobrol. Ya karena mereka punya aturan sendiri juga yang Pasti kita kan mereka nggak punya, tahu. Soalnya nanti kan ya balik lagi ya logis aja nanti suatu saat anaknya hasilnya seperti apa, bahkan di akhiratnya akan ditanya tuh bukan kita, mereka kan. Iya. Kita sebagai kakek nenek nggak akan ada tanggung jawab ya ke cucu. Makanya ya kalau kita cukup ngasih masukan kan aku dia, tapi Si masukan. realnya seperti apa Saya pasti kepikir kan, yang penting Iya. kan masukan. minimal saat dia salah ternyata oh iya ya betul kata Oh, Bunda waktu itu begini. Paling nggak itu lah. Tapi bukan berarti mendikte gitu, bukan mendikte anak harus begitu harus begini, enggak juga, cuman pengalaman Bunda dulu gini mas, Bunda dulu gini. Oke Buy, kita sudah sampai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.